profesi guru dalam jabatan atau PTG Daljab kategori 2 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan nomor peserta UKG 2016 98290828. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk keperluan UKID atau uji kinerja. Mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rangga selaku ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rangga sudah memimpin doa pada hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran ya. Anida Mutmainah, Aulia Ramadhani, Bintang Grandis, Dian Marlina, Dwi Rahmawati, Wiriani, Elsa Sabrina, Angela Nur Pratama Putri, Uci Yulianti, Wina Faizatul Azizah. Nihil ya berarti hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu ya. Linknya Ibu bagikan ke grup. Silakan kalian buka HP-nya. Kemudian kerjakan link pretestnya. Jangan lupa setelah dikerjakan klik kirim. Sudah Ibu kirim ya link pretestnya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jika sudah mengerjakan, jangan lupa klik send, kirim. Sudah selesai semua? Baik, dalam hitungan kelima, silakan langsung send ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah terkirim semua? Sudah. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kurang semangat. Sudah siap belajar hari ini? Ya, baik. Hari ini kita akan mengulang kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Masih ingatkah kalian mengenai pembelajaran sebelumnya? Masih. Tentang apa materi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya? Tentang sistem sirkulasi atau tentang sistem peredaran darah. Apa sih yang dibahas pada pertemuan sebelumnya? Mengenai organ-organ pada sistem peredaran darah. Ada apa saja organ-organ pada sistem peredaran darah? Jantung dan pembuluh darah. Ada jantung dan
Pembuluh darah. Bu, izin menambahkan Silakan Angela. pada pembuluh darah itu terdapat tiga, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Betul sekali, tepuk tangan buat Angela. Jadi organ-organ pada sistem sirkulasi itu ada dua ya, jantung dan pembuluh darah. Benar yang dikatakan Angela, pembuluh darah itu ada tiga macam. Ada arteri, ada kapiler, dan ada vena. Kemudian, bagaimana sih jika organ-organ yang terdapat pada sistem sirkulasi itu tidak bekerja dengan baik? Saya Bu, izin jawab. Silakan Dwi Riani. Akan menyebabkan kerusakan organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit. Betul sekali, tepuk tangan buat Dwi Riani. Betul yang dikatakan Dwi Riani ya. Jika organ sistem peredaran darah tidak bekerja dengan baik, maka akan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh dan akan menimbulkan penyakit sesuai dengan gangguannya di organ apa. Kemudian, pernah tidak kalian melihat orang yang terkena COVID itu dicek darahnya? Pernah. Tujuannya apa coba? Tujuan orang yang terkena COVID dicek darahnya, ada yang tahu? Saya Bu izin menjawab. Silakan Ismi. Hal itu dilakukan untuk mengecek fungsi organ, mendeteksi racun, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Betul sekali, tepuk tangan buat Ismi. Betul ya. Jadi dicek darahnya pada orang yang terkena COVID itu sebagai penunjang untuk mendiagnosis bahwa orang tersebut benar terkena COVID. Kalian hebat sekali ya, berarti masih ingat pembelajaran sebelumnya. Tepuk tangan buat kalian semua. Karena kalian sudah hebat, sudah ingat pembelajaran sebelumnya, Ibu akan memberikan sebuah hadiah berupa video. Silakan kalian cermati videonya baik-baik, simak videonya baik-baik. Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Pernahkah merasa terkejut ketika mendengar kabar dari seorang teman yang terserang stroke di usia muda? Peristiwa tersebut tentu meninggalkan pertanyaan besar. Kenapa stroke yang identik dengan penyakit untuk usia tua mampu menyerang usia muda? Padahal orang tersebut terlihat sehat-sehat saja sebelumnya. Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Sedemikian mengerikannya dampak yang ditimbulkan oleh stroke, tentu sangat perlu diperhatikan faktor-faktor pemicu atau penyebab terjadinya stroke di usia muda. Untuk hal ini, tentu saja pemicunya sangat banyak, dan diantaranya sebagai berikut. 1. Obesitas. Sudah menjadi rahasia umum, obesitas menjadi sarang dari berbagai macam penyakit degeneratif. Salah satunya adalah stroke yang muncul dari penyakit jantung dalam tubuh obesitas, sehingga tekanan aliran darah terganggu dan dapat menyerang otak. 2. Hipertensi. Tekanan darah yang tinggi juga dapat dialami oleh orang usia muda. Hipertensi merupakan penyebab penyakit stroke yang paling berpotensi. Hal ini dikarenakan peningkatan volume darah dalam menyebabkan aliran darah lebih cepat dan rawan merobek pembuluh darah hingga ancaman stroke menjadi semakin nyata. 3. Kurang olahraga. Tubuh manusia atau kehilangan fungsinya juga tidak digerakkan dalam jangka waktu yang lama. Sebab perancangan tubuh manusia diciptakan sedemikian rupa untuk bergerak. Sehingga sangat mungkin stroke di usia muda terjadi karena kurang gerak yang mengakibatkan obesitas dan rentan terhadap penyakit jantung. 4. Kurang tidur. Kurang tidur juga dapat menyebabkan kacaunya sistem hormonal yang berakibat pada gangguan dalam sistem metabolisme tubuh. Sehingga penyakit seperti tekanan darah tinggi yang menjadi pemicu stroke berkemungkinan terjadi. 5. Stres. Stres dapat menyebabkan perasaan yang tidak nyaman, emosi yang tidak stabil, dan juga kelabilan diri dalam menyikapi suatu permasalahan. Akibatnya sistem hormonal terganggu dan merembet ke sistem organ yang tidak berfungsi baik karena hormonalnya terganggu. Salah satunya adalah sistem peredaran darah, sehingga ancaman stroke melalui peningkatan volume darah dan ketidakseimbangan airannya mampu menjadikan stres sebagai pemicu stroke di usia muda. 6. Merokok. Nikotin di dalam rokok sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat menyumbat saluran darah dalam bentuk plak atau gumpalan di dinding pembuluh darah, sehingga sangat rentan terserang stroke iskemik.
Itulah beberapa penyebab yang dapat memicu stroke di usia muda. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Tuliskan di kolom komentar bila ada yang ingin disampaikan. Sudah selesai ya videonya? Sudah dicermati baik-baik videonya? Sudah. Video tentang apa sih tadi? Stroke di usia muda. Tentang stroke di usia muda. Dari video tersebut, kira-kira penyebab stroke di usia muda itu karena apa? Ada yang mau menjawab? Saya mau menjawab. Silakan, siapa dulu? Wiriani atau Nurjana dulu ini? Nurjana dulu, silakan. Menjawab penyakit stroke yang pertama yaitu obesitas, Terus? tensi, kurang olahraga, kurang tidur, stres, dan merokok. Baik, tepuk tangan buat Nurjana. Jadi betul yang dikatakan oleh Mbak Nurjana. Dari video yang kita amati tadi, penyebab penyakit stroke, faktor penyebabnya itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama ada obesitas, kemudian yang kedua hipertensi, yang ketiga kurang olahraga atau mager, kemudian yang keempat kurang tidur, yang kelima stres, dan yang terakhir kebiasaan merokok. Lalu bagaimana sih cara kalian supaya terhindar dari stroke? Maaf. Nah, ini ada sebuah poster. Yuk selalu terapkan pola hidup sehat untuk melawan stroke. Apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama, ini ya, konsumsi makanan bergizi dan seimbang. Kemudian yang kedua, mengelola stres. Jadi harus selalu berpikiran positif, buang pikiran-pikiran negatif. Kemudian yang ketiga, minum air putih minimal 2 liter setiap hari. Kemudian yang keempat, istirahat yang cukup dan tidur yang teratur. Kemudian yang kelima, rajin berolahraga. Kemudian yang keenam, selalu berdoa supaya selalu diberikan kesehatan. Lalu apa yang perlu dihindari? Jangan merokok, jangan minum alkohol, hindari junk food, dan hindari tidur larut malam. Ini yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa terhindar dari stroke atau meminimalisir resiko terkena stroke di usia muda. Siap menghindari junk food ya? Siap minum air putih? Siap, bagus. Kalau sudah siap menjalankan pola hidup sehat, berarti kalian sudah siap juga untuk belajar hari ini ya? Siap. Sudah siap ya? Siap. Baik, kalau sudah siap, Ibu lanjutkan slide-nya. Kalau tadi di pertemuan sebelumnya kalian membahas mengenai sistem sirkulasi, yaitu organ-organ pada sistem peredaran darah, hari ini kita akan membahas mengenai materi hubungan struktur dan fungsi dengan gangguan pada sistem peredaran darah. Lalu apa saja sih garis besar materi yang ada pada hari ini, yang akan dipelajari pada hari ini? Jadi pada materi hari ini yang akan kalian pelajari itu ada 4 macam materi. Yang pertama, jadi gangguan pada sistem peredaran darah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, gangguan pada darahnya sendiri, gangguan pada jantung, gangguan pada pembuluh darah, dan yang keempat kita akan membahas juga mengenai teknologi pada sistem peredaran darah. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini apa ya? Tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, kalian selaku peserta didik mampu menjelaskan mengenai struktur dan fungsi sistem peredaran darah dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua, kalian selaku peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi dengan organ sistem peredaran darah, dengan gangguan atau kelainan pada pembuluh darah yang mungkin terjadi dengan tepat. Kemudian kalian selaku peserta didik juga harus mampu mengaitkan teknologi sistem peredaran darah dengan jenis gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah dengan benar.
Yang keempat, mampu menyajikan hasil analisis data dari studi literatur mengenai gangguan pada struktur dan fungsi organ sistem peredaran darah yang menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, kalian harus mampu mempresentasikan hasil analisis data dari studi literatur mengenai teknologi pada sistem peredaran darah dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian tata cara penilaiannya. Jadi pada pembelajaran hari ini ada 3 macam penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Sikap dinilainya dari apa, Bu? Dari jurnal, observasi, penilaian antar teman, dan penilaian diri. Kemudian pengetahuan. Tadi kalian di awal sudah mengerjakan pretest ya. Itu salah satu penilaian pengetahuan. Kemudian nanti ada pengerjaan LKPD dan ada post-test. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan itu dinilai dari kalian diskusi dan presentasi. Sudah paham semua ya mengenai apa yang sudah saya jelaskan? Sudah. Jika sudah, silakan di depan kalian ada barcode. Kalian scan barcode yang ada di depan. Barcode ini adalah barcode bahan ajar. Bahan ajarnya bentuknya flipbook. Di situ nanti isinya materi yang kita pelajari hari ini. Silakan di scan dulu barcode-nya. Silakan di scan dulu. Jika kalian sudah men-scan, kalian akan bertemu dengan bahan ajar yang bentuknya seperti ini. Sudah terbuka semuanya ya? Yang belum berusaha lagi. Nah, ini namanya bahan ajar flipbook. Jadi kalian bisa mempelajarinya secara digital. Jadi HP yang kalian punya bisa digunakan dengan baik untuk belajar. Sudah terbuka semua ya? Jika sudah, Ibu akan menampilkan data nama kelompok. Silakan kalian cermati baik-baik, kalian masuk ke kelompok berapa. Ini data pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Rangga, Tika, Prima, Angela, dan Suci. Kemudian kelompok 2 ada Bintang, Nurjana, Wina, Dwi Riani. Kelompok 3 ada Aska, Nadia, Faza, Intan Nur Islamia, dan Vidya. Kemudian kelompok 4 itu ada Dian, Elsa, Aulia, Uci. Dan kelompok 5 ada Dwi Rahma, Ismi, Nuraini, dan Anida. Sudah ya? Kalian sudah tahu kalian masuk kelompok berapa? Jika sudah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah? Baik, jika sudah, bagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian melalui diskusi kelompok ya. Silakan. Sama-sama. Untuk cara pengerjaannya silakan dibaca ya. Di situ ada petunjuk cara pengerjaan LKPD. Kemudian yang belum men-scan barcode atau tidak bisa scan dari jauh, di situ juga silakan kalian bisa scan barcode bahan ajar. Di LKPD ada. Berarti nanti yang kalian diskusikan ada 4 permasalahan ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya dan kerjakan soal yang ada di LKPD. Silakan berdiskusi dan selamat berdiskusi.
Jangan lupa identitas kelompoknya dicatat ya. Ini cara baca lagi. Pacemaker. Radioactive scanning. Iya, betul. Diperkecil lagi tulisannya jadi nanti muat. Sudah? Bisa dibagi-bagi ya, ada 4 karena ada 4 soal, dibagi-bagi, satu anaknya mengerjakan 1 soal, jadi cepat selesai. Sudah ya? Jika sudah, silakan kalian sambil berdiskusi pilih siapa yang nanti menjadi moderator, pemateri, penjawab pertanyaan, kemudian pembaca kesimpulan. Silakan dibagi dulu. Presentasinya sesuai urutan kelompok ya? Ya, berarti yang maju pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1, berarti kelompoknya Rangga ya. Silakan Rangga untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Indah karena telah memberikan kesempatan untuk berpresentasi, dan terima kasih kepada teman-teman kelompok dari kelompok 1 yang telah mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik sehingga kita dapat berdiri di sini untuk mempresentasikannya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rangga Driansa. Saya di sini sebagai moderator. Jadi presentasi kali ini kelompok kami akan membahas tentang gangguan sistem peredaran darah pada darah yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Angela Putri pertama. Silakan Angela. Terima kasih Rangga atas kesempatannya yang telah diberikan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai gangguan pada pembuluh darah. Kadar kolesterol dapat dikatakan tinggi jika keadaan kolesterol melebihi batas normal. Jika dibiarkan, kolesterol tersebut dapat menumpuk pada dinding pembuluh darah dan akan membentuk plak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Berikut tadi adalah materi yang kita bahas. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah penyakit hipertensi dapat menyebabkan komplikasi stroke? Terima kasih pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Uci Yulianti.
Iya, karena hipertensi dapat menyebabkan gumpalan darah terbentuk dari arteri menuju ke otak, sehingga menghalangi aliran darah yang dapat menjadi penyebab terjadinya stroke. Jadi pertanyaan dari Uci kurang jelas atau perlu diperjelas? Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Rang Andriansa bersama mewakili teman-teman kelompok saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan mengenai permasalahan yang pertama dan kedua ya. Sekarang berarti permasalahan yang kedua dan ketiga. Kalau di LKPD berarti yang ketiga dan yang keempat ya. Silakan, berarti tugasnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakili dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Saya Bina Grandis Putra Agung sebagai moderator. Wiriani, Pina Faizatul Azizah, Nurjana sebagai penjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Dwi Riani. Baik, terima kasih Kak Bintang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan. Saya sebagai pemateri akan mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kelompok kami untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Teman-teman semua bisa melihat gangguan pada soal nomor 2 di LKPD kalian masing-masing. Nama penyakit tersebut termasuk ke dalam arteriosklerosis karena terjadi penyumbatan di dalam pembuluh darah oleh lemak. Akibat dari gangguan tersebut yaitu tersumbatnya aliran dalam pembuluh darah dan aliran darah menjadi tidak normal atau lambat. Pencegahan dan pengobatan yang melibatkan teknologi yang mungkin dapat dilakukan yaitu angioplasti. Angioplasti ini adalah teknik untuk membuka sumbaan berupa plak atau timbunan lemak pada pembuluh darah yang tidak parah dengan menggunakan kateter yang dilengkapi balon yang dapat memaksa pembuluh darah terbuka. Untuk soal nomor 3, nama gangguan pada gambar tersebut termasuk ke dalam jantung koroner karena arteri koroner tersumbat. Akibat dari penimbunan lemak pada arteri koroner adalah aliran darah yang mencapai sel-sel jantung menjadi lebih sedikit sehingga sel jantung tidak memperoleh oksigen dan nutrisi atau bisa disebut dengan kematian. Pencegahan dan pengobatan yang melibatkan teknologi yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan operasi bypass. Operasi bypass yaitu bedah pintas koroner atau membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan ataupun penyumbatan. Karena pembahasan materi telah disampaikan, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya, dari Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelompok 5. Saya mau bertanya, apakah ada teknologi yang berhubungan dengan sistem peredaran darah selain teknologi BPS? Terima kasih. untuk menjawab pertanyaan tersebut akan disampaikan oleh Nurjana.
Izin menjawab pertanyaan dari Nur Aini dari kelompok 5. Jadi, teknologi peredaran darah selain bypass itu ada. Yang pertama ada elektrokardiograf, terus ada transplantasi jantung, terapi gen, lalu ada pacemaker, radioactive scanning, dan angioplasti. Terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ya. Sekarang ke kesimpulan yang kelompok kami buat. Jadi kesimpulannya yaitu pembuluh darah berperan sebagai jalan bagi mengalirnya darah dan arteri adalah salah satu pembuluh darah yang berperan dalam mengangkut darah meninggalkan jantung. Sekian tadi adalah kumpulan atau materi yang telah kelompok kami diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 4 pertanyaan yang ada di LKPD sudah terjawab semua ya? Ibu akan memberikan penguatan. Ini soal yang pertama. Yang pertama ini gambar A ya, berarti itu ada leukemia. Ini disebabkan karena leukositnya itu jumlahnya menjadi lebih banyak. Kemudian gambar B, sel darah putih itu bersifat fagosit, memakan eritrosit, sehingga sel darah putihnya itu lebih banyak daripada eritrosit, sel darah merah. Kemudian yang ketiga, ini gambar C yang paling bawah, kemampuan mengikat oksigennya itu akan berkurang, sehingga jumlah oksigen dalam tubuhnya itu berkurang. Jadi eritrosit yang harusnya berbentuk bulat itu akan menjadi bentuk lain yang abnormal. Selanjutnya untuk nama penyakitnya dari gambar di samping itu adalah arteriosklerosis. Akibat dari gangguan tersebut tersumbatnya aliran dalam pembuluh darah, sehingga nanti aliran darahnya menjadi lambat. Cara pencegahannya itu bisa dengan menggunakan teknik angioplasti. Ini gambar yang terakhir di soal terakhir. Nama gangguannya ini adalah jantung koroner karena arteri koroner tersumbat. Akibatnya apa? Penimbunan lemak pada arteri koroner, aliran darahnya yang mencapai sel-sel jantung menjadi lebih sedikit. Cara pencegahannya itu salah satunya bisa dengan menggunakan operasi bypass, yaitu bedah pintas koroner. Ini adalah yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah bisa dipahami semua ya materinya? Sudah. Jika sudah, silakan Ibu akan membagikan link kembali. Kalau tadi pretest, sekarang post test. Tes setelah kalian mendapatkan materi pembelajaran. Linknya Ibu bagikan di grup ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, jangan lupa desain ya, dikirim.
Silakan, satu orang lagi belum mengirimkan. Sudah semua ya? Sudah. Silakan letakkan kembali HP-nya. Kalau sudah semua, kita simpulkan bersama-sama materi akhir pembelajaran hari ini. Tadi materinya mengenai apa ya? Sistem peredaran darah. Bahasanya mengenai hubungan, struktur, dan fungsi pada sistem peredaran darah. Pintar. Kemudian yang terjadi pada pembuluh darah, stroke. Pintar. Selain itu ada lagi arteriosklerosis. Kemudian ada varises juga. Untuk teknologi pada sistem peredaran darah, tadi ada apa saja ya? Ya, transplantasi jantung. Kemudian tadi salah satunya ya, ada operasi bypass. Kemudian ada apa lagi ya tadi? Angioplasti. Berarti sudah paham semua ya mengenai materinya? Sudah. Jika sudah, coba manfaat kalian mempelajari pembelajaran hari ini itu apa? Ada yang mau berpendapat? Silakan, Bintang. Seperti mengetahui sistem peredaran darah di dalam tubuh kita, karena kan kita sebagai manusia kan saat dia tahu dengan itu, jadi kita nanti bisa was-was apa sih nanti penyebabnya, faktor-faktornya gimana. Kalau misalkan ini baru contohnya ini. Tepuk tangan buat Bintang. Kita bisa lebih tahu cara penanganannya, terus supaya kita tidak terkena penyakit yang ada pada sistem peredaran darah ya. Jadi kita bisa mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Itu salah satu manfaatnya ya. Ada lagi yang memberikan manfaat kita mempelajari materi hari ini? Tidak ada? Baik, untuk materinya berarti sudah dipahami semua? Sudah. Jika sudah, untuk penugasan tugas di pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia ya. Silakan dipelajari baik-baik materinya. Tadi kita sudah mengawali pembelajaran dengan berdoa, berarti hari ini kita juga harus mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Silakan Mbak Suci untuk memimpin doa penutup pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Suci. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas diskusinya. Kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.